warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Nah, walaupun hari ini tadi nampaknya sebelum ke sekolah tadi cuacanya sangat ekstrim ya, tempat angin kencang, petir, hujan deras. Mungkin sebelumnya anak-anakku sehingga bagaimana hari ini kegiatan kita kali ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dahulukan dengan mengucapkan atau melafazkan kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, untuk itu anak-anakku semua, saya mau ada pada kegiatan kali ini ada yang memimpin doa untuk kita bersama-sama melafazkan doa bersama. Kira-kira anak-anakku ada yang siap mau memimpin doa hari ini? Oh iya, karena kebetulan siapa lagi Rehan sendirinya laki-laki ya. Boleh Rehan memimpin doa? Ya, silahkan Rehan. Mari kita bersama-sama membacakan doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita hari ini lakukan bernilai ibadah sesuai dengan apa yang kita tentu harapan kita dari doa-doa yang kita telah lapaskan tadi. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah apa yang ibu katakan bahwa cuaca yang begitu ekstrim tadi sampai katakan kemungkinan hari ini konseling kelompok batal, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hari ini melakukan konseling kelompok. Nah, salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa kita dari alam gelap kita menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini ya anak-anakku. Baik, anak-anakku kali ini sebelum ke sini tentunya tadi belajar ya. Tadi belajar apa anak sebelum ke sini? PS. Oh, bahasa Indonesia Rehan. Kalau kita PS. Yang lain? IPS juga ya. Jadi tapi kalau saya lihat ini wajah-wajahnya beda kelas ya. Ada yang mungkin ada yang kelas 9, ada yang kelas 8, betul yang menurut Ibu? Oke. Jika betul, tentu anak-anakku ada beberapa yang tidak saling mengenal ya. Tentu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tentu juga mungkin ada yang tahu wajah ibu tapi tidak tahu namanya ya. Jika seperti itu, tentu anak-anakku kita perkenalan dulu ya. Tentu setuju nggak kalau kita ada perkenalan? Jadi ya. Baik, kalau dari itu ibu memulai. Kalau nama ibu sendiri Siti Nurbaya Kadir, boleh anak-anakku panggil dengan Ibu Baya ya. Jadi kalau lihat saya namanya Ibu Baya ya. Saya sekarang guru BK kelas 9, tapi tidak sekarang saya sendiri. Jadi kalau cari mana sih guru BK-nya kelas 8, walaupun saya sekarang kelas 9, tapi tidak menutup kemungkinan saya tidak menangani kalian, tidak memberikan layanan kepada yang kelas 8 dan kelas 7. Sudah ingat namanya Ibu kan? Ya, siapa lagi tadi? Ibu Baya. Baik, nah setelah saya memperkenalkan diri, silahkan sebelah kanan saya dan seterusnya sampai di Rehan memperkenalkan nama dan kelasnya. Silahkan ya. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Firsayanti Arsyad, bisa dipanggil Firsa dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Hasmia, bisa dipanggil Mia dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyadinsi, bisa dipanggil Dinsi dari kelas 8A.
Sika Nurishani, bisa dipanggil Sika, dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, bisa dipanggil Mainah, dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadil Ahmad, bisa dipanggil Raihan, dari kelas 9A. Baik, kira-kira anak-anakku dari sekian tadi sudah memperkenalkan diri, kira-kira sudah saling mengenal tidak? Sudah ingat tidak? Sudah ingat ya. Artinya kalau sudah ingat, karena kita kan cuma sedikit ya. Jadi dalam ini hanya 7 orang ditambah dengan ibu. Jadi kalian siswa, saya guru BK-nya. Baik, sebelum kita melakukan ada namanya ice breaking. Kalau saya lihat ini ada yang mukanya masih merasa cemas, masih ke bawah kekhawatiran tadi pada saat hujan ya. Ada mungkin tadi yang diperciki oleh percikan-percikan hujan ketika melalui perjalanan panjang, lantas emosi kira-kira saya lihat itu ada beberapa di sini ya. Namun sebelumnya ibu tutup dulu pintu supaya kita lebih aman ya, supaya tidak ada suara-suara bising itu ya. Baik, anak-anakku, hari ini kita siap melaksanakan layanan konseling kelompok. Nah, kita akan melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya di sini ketika ibu mengatakan gajah, kalian bilang besar, tapi mengikuti dengan tangan, dengan melingkar dengan kecil ya, gitu. Jadi berlawanan lah ya. Jadi seperti kalau saya katakan semut kecil, paham ya? Paham kira-kira sampai di sini ice breakingnya? Paham. Baik. Kalau begitu kita berdiri deh supaya lebih fresh, tidak terlalu capek duduk terus ya. Baik. Siap ya? Siap? Boleh mundur sedikit ya. Oke. Semut kecil. Salah semua itu, salah semua. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut gajah kecil besar. Oke, alhamdulillah. Silahkan duduk kembali anak-anak dulu. Saya kira kalian sudah mulai konsentrasi. Tapi tadi di awalnya semua salah ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Ini tidak mempengaruhi nilai rapor kalian. Ini tujuannya supaya anak-anakku lebih berkonsentrasi. Artinya lebih berkonsentrasi mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya anak-anakku saya mau tanya dulu, kira-kira sebelumnya ada yang sudah pernah ikut kegiatan seperti ini? Sudah. Ada? Kalau yang lain? Belum. Berarti ada yang sudah pernah, ada juga yang belum. Boleh tidak yang sudah pernah mengikuti, kira-kira apa sih kegiatan ini yang dimaksudkan kegiatan seperti ini? Boleh ada? Ya, Bu. Konseling kelompok adalah mengelompokkan teman untuk mengutarakan permasalahan yang dialami teman. Oh, artinya menurut Firsa katanya konseling kelompok adalah apa tadi Firsa? Mengelompokkan teman untuk mengutarakan Mengelompokkan teman untuk mengutarakan masalahnya. Betul yang dikatakan Firsa. Baik, boleh Ibu memperjelas kembali karena ada beberapa teman tak yang ada 3 orang yang di sekitar sini yang belum pernah sama sekali mengikuti layanan yang konseling kegiatan seperti ini ya. Ibu akan memperjelas dan menambah apa yang dikatakan Firsa itu betul, bahwa layanan konseling kelompok pada pagi hari ini adalah bagaimana upaya membantu individunya itu siapa? Tentu siswa. Dibantu oleh siapa? Tentu guru BK. Guru BK-nya itu contohnya ibu ya. Guru BK-nya adalah ibu, membantu untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah-masalah yang telah diutarakan oleh anak-anakku. Namun bentuknya dalam suasana kelompok ya. Tentunya
tentunya dalam suasana kelompok itu ada berbagai masalah yang dihadapi anak-anakku, tentu itu yang akan diselesaikan. Dalam suasana kelompok itu tentu ada batasannya, berapa orang. Tentu batasan orangnya itu 4 sampai 20 orang. Nah, itu jika kurang dari 4 orang, tentu jika kurang dari 4 orang itu tidak efektif, namanya tidak efektif konseling kelompoknya. Tapi kalau lebih juga dari 20 orang tidak efektif juga karena terlalu banyak ya. Paham sampai di sini nak? Ya, Kalau mungkin anak-anakku sudah paham boleh dilanjut, ibu akan lanjut boleh? Baik, tentunya anak-anakku ada yang bertanya kira-kira berapa menit ini sama ibu. Nah, kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok kurang lebih 45 menit. Kira-kira menurut anak-anakku setuju tidak kalau saya sampaikan kurang lebih 45 menit waktu kita yang akan gunakan pada pagi hari ini? Setuju? Setuju. Baik, kalau setuju berarti saya anggap kalian sudah sepakat ya. Ya, baik. Terima kasih nak. Boleh sebelumnya anak-anakku maskernya apa boleh dibuka atau setuju buka masker atau bagaimana? Setuju. Ya silahkan, kalau setuju silahkan buka sebelum kita mulai. Maskernya dilepas supaya kita lihat wajahnya cantik gimana ya. Nah, setuju ya? Tidak merasa terpaksa Jaki? Oke, alhamdulillah. Kalau begitu siap kita memulai layanan konseling kelompok hari ini? Siap. Baik. Kalau begitu sudah siap bahwa tujuan konseling kelompok hari ini adalah bagaimana membantu anak-anakku menyelesaikan masalahnya yang dianggap sebuah masalah yang diutarakan pada pagi hari ini atau yang dirasakan sekarang ini ya. Jadi tujuannya itu bagaimana saya membantu dan teman-temanmu yang ada di sini memberikan juga solusi untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi permasalahan dari anak-anakku semua. Nah, di dalam tujuan konseling kelompok juga itu masalah itu cepat terselesaikan. Karena kenapa alasannya masalah cepat terselesaikan? Kira-kira kenapa? Iya, karena dengan adanya konseling kelompok masalahnya cepat selesai. Karena misalnya si Pirsa bisa memberikan pendapat atau solusi terhadap masalah yang dihadapi nantinya yang dialami oleh temannya, itu maksudnya ibu. Namun di dalam konseling kelompok di sini ada namanya prosedurnya. Jadi setiap sesuatu melakukan sesuatu ada prosedur atau syarat-syaratnya. Apa kira-kira syaratnya? Tidak usah terlalu tegang. Syaratnya cukup sederhana. Tentu di dalam konseling kelompok apa yang saya katakan tadi ada orangnya, ada individu yang mau diselesaikan masalahnya. Tentunya orangnya tentu tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Jumlahnya adalah 4 sampai 20 orang. Tentu itu menurut beberapa ahli yang pernah ibu baca. Tentu ada juga beberapa ahli yang mengatakan lain. Tapi itu ibu beranggapan mengambil ahli dari situ ya. Kemudian anak-anakku selain itu prosedurnya juga di dalam konseling kelompok ada namanya tahap awalan, peralihan, inti dan tahap akhir. Kemudian di dalam konseling kelompok semua anak-anakku bersedia mengutarakan masalahnya, apa yang dialami pada saat ini. Kira-kira anak-anakku kesini saya tanya tadi kan ada prosedurnya bersedia mengutarakan masalahnya. Kira-kira sebelum kesini datang, kira-kira anak-anakku datang dengan secara sukarela atau ada paksaan? Sukarela ya. Alhamdulillah kalau anak-anakku datang dengan secara sukarela karena yang ibu tidak inginkan, sangat tidak inginkan kalau ada anak-anak dari konseling anak-anak dari anak bimbingan ibu dari konseling kelompok ini ada yang datang dengan terpaksa. Karena itu terjadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam konseling kelompok itu kita
penjelasan ibu ada yang merasa masih khawatir mengutarakan masalahnya? Ada kekhawatiran anak-anakku? Ada ya. Kira-kira apa, Firsa? Saya ancaman dari teman Ancaman seperti apa? ketika membahas masalah yang saya lakukan, nanti diancam saya untuk menjudge saya, untuk membunuh saya. Oh begitu. Oh iya. Jadi ada beberapa kekhawatiran anak-anakku bahwa merasa khawatir ikut konseling kelompok. Tetapi kalau saran ibu, ada menurut ibu di dalam konseling kelompok itu Firsa tidak usah khawatir atau jangan khawatir, karena di dalam konseling kelompok ada namanya asas kerahasiaan, ya. Jadi jangan takut bahwa seluruh apa yang kalian utarakan akan dibicarakan oleh atau nanti setelah ini mengutarakan Firsa akan dicaci, Firsa akan difitnah, Firsa akan dibeberkan masalahnya. Jangan takut, di dalam konseling kelompok itu ada namanya asas kerahasiaan. Paham ya? Jadi ada namanya asas kerahasiaan. Nah, kira-kira sampai di sini anak-anakku masih merasa khawatir? Masih atau tidak? Tidak. Masih merasa khawatir nggak setelah ini saya katakan tadi? Kalau masih, maka untuk memberikan ketegasan supaya kekhawatirannya menghilang atau sedikit demi sedikit hilang, atau keraguan-raguannya hilang, tentu ibu mau mengajak ada namanya asas kerahasiaan. Siap? Silahkan berdiri anak-anakku. Kita akan melaksanakan asas kerahasiaan supaya anak-anakku lebih hilang rasa kekhawatirannya. Silahkan tangannya di atas, mengatakan ketika setelah ibu melepaskan atau kalian ikut apa yang ibu katakan atau apa yang ibu lepaskan. Mulai ya nak? Paham? Paham? Ya baik. Saya berjanji. Saya akan menerima. Menyimpan. Dan menjaga. Seluruh. Rahasia yang diutarakan atau masalah. Yang diutarakan oleh teman kelompok saya. Pada saat ini maupun di luar. Terima kasih. Silahkan anak-anakku duduk. Bagaimana perasaannya? Sudah hilang rasa khawatirnya atau bagaimana? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah lega setelah melepaskan asas kerahasiaan. Nah, selain juga asas kerahasiaan, anak-anakku diharapkan untuk mau terbuka untuk mengutarakan masalahnya, ya. Jadi itu namanya ada namanya asas keterbukaan. Baik. Nah, setelah itu pada pagi hari ini saya akan ibu akan menjadi pemimpin kelompok di sini untuk bagaimana memberikan arahan sejauh mana nanti akan kita lakukan konseling kelompok, yaitu kurang lebih dari 45 menit. Ibu akan menemani kalian dalam konseling kelompok. Jadi ibu sebagai pemimpin kelompok. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan inti dari konseling kelompok ini, ibu mau memberikan arahan bahwa pada pagi hari ini anak-anakku semua akan mengutarakan setiap satu demi satu orang atau secara bergantian akan mengutarakan masalahnya. Contohnya kalau misalnya ibu ini contoh ya, saya membuli atau saya saya sering terlambat ke sekolah, itu contohnya ibu posisikan sebagai siswa. Itu seperti itu. Setelah itu bergantian. Baik, kira-kira sampai di sini paham? Ya, kalau sudah paham, kita akan mulai masuk mengutarakan masalah. Namun sebelumnya ibu memberikan kesempatan, silahkan pikirkan masalah apa yang akan kalian utarakan sebelum ibu mempersilahkan untuk mengutarakan masalahnya. Silahkan. Siap nak? Sudah dipikirkan sebelumnya? Sudah. Ya, sekira mungkin sebelum masuk di sini sudah tahu ya. Ya.
Baik, ibu mau mulai dari sebelah kirinya ibu, karena dia sendiri yang laki-laki, bagi kita dahulukan dulu lah yang laki-laki ya sebagai pemimpin kita. Silahkan Raihan, utarakan masalahnya nak. Masalah yang saya hadapi adalah saya sering membuli adik kelas saya sampai dia menangis. Gitu ya Raihan. Adik kelasnya, kelas Adik. berapa itu Raihan? Kelas 8. Kelas 8. Baik, jadi masalahnya Rehan, dia sering membuli teman kelasnya. Kira-kira dalam artian itu seperti apa Rehan? Dalam artian itu hanya membuli kawan. Oh begitu. Baik, kalau Rehan artinya saya contohkan, bulinya itu Rehan apakah kita kata-katai kah atau bagaimana Rehan? Kata-kata dia pendek. Pendek? Adik kelasnya Rehan? Adik kelas. Oh ya baik, kita lanjut ke siapa lagi tadi? Mutmainah, silakan Mutmainah. Saya selalu menyindir teman saya ketika dia lewat di depan saya. Menyindir ya? Oh kalau lewat disindir teman tak? Begitu. Silahkan yang satunya. Saya suka menjelek-jelekkan nama teman saya. Jelek-jelekkan, contohnya bagaimana itu? Lihat teman saya namanya Anti, saya panggil Anto. Oh kalau namanya Anti kita panggil Anto. Oh begitu ya. Ya jadi selalu berkata membelai temannya, memberikan julukan. Kalau Anti namanya saya kasih panggil Anto, begitu dia? Oh gitu. Kalau kita apa masalah apa nak? Saya sering menatai nama teman saya dengan nama orang tuanya. Oh kalau dipanggil namanya teman, bukan namanya teman, bukan namanya tapi namanya orang tuanya. Gitu. Itu kita lakukan dengan berkali-kali atau setiap hari atau setiap kita lihat? Setiap kita lihat. Oh setiap kita lihat itu teman tak dipanggil dengan namanya orang tuanya. Oh begitu. Kalau kita coba utarakan nak. Masalah saya adalah saya sering mengancam teman saya ketika saya meminta sesuatu kepada seorang siswa dan siswa tersebut tidak mematuhinya, maka saya akan mengancamnya dan mencaci makinya dengan kata-kata yang kurang baik. Begitu. Jadi anak-anakku semuanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita akan mencoba nanti akan membahas ke depannya untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak usah khawatir. Kemudian yang terakhir, Firsa, silahkan nak Firsa utarakan masalahnya. Masalah saya adalah saya suka menjuluki teman saya dengan gemuk sampai dia tidak mau masuk sekolah lagi. Oh, jadi temannya kita lakukan setiap hari atau bagaimana, Firsa? Berkali-kali. Berkali-kali, nak. Terus Firsa, kalau ibu boleh tahu tadi itu Firsa dapat info dari mana bahwa yang teman tak yang kita sering juluki gemuk itu dengan berkali-kali dia tidak mau ke sekolah, kita dapat info dari mana nak? Dari guru-guru. Oh dapat informasi dari guru-guru. Oh begitu Firsa ya. Jadi cukup Andi masalahnya Firsa? Ya, Karena sampai menurut kalian bagaimana masalah Firsa? Bisa karena sampai-sampai siswa yang tidak masuk ke sekolah. Iya ya. Sampai sudah berapa lama Firsa tidak masuk ke sekolah itu temannya? Hampir 1 minggu lebih. Ya cukup ini ya. Baik, kita ibu sudah dengar, kalian juga sudah dengar apa masalah-masalah yang dihadapi oleh temannya. Tentu anak-anakku kali ini tidak semua mungkin pada hari ini masalahnya akan diselesaikan. Namun tadi ibu sudah mendengarkan bahwa masalah yang kalian utarakan itu termasuk dari bullying verbal ya. Tapi kita akan membahas pada pagi hari ini dan akan menyelesaikan masalahnya tentu hanya satu orang dulu ya yang akan diselesaikan masalahnya. Kira-kira menurut anak-anakku masalah siapa yang mau lebih duluan kita bahas pada pagi hari ini? Firsa. Kenapa masalahnya Firsa, Rehan? Menurut Rehan kenapa sih masalahnya Firsa yang perlu kita dahulukan untuk selesaikan? Karena masalahnya Firsa itu sudah Oh, menurut Rehan masalahnya bisa besar sekali. Kalau Hasnia kenapa? Karena masalahnya sudah 2 hari
Oh ya betul juga ya, kalau masalahnya sudah di luar dugaan sampai-sampai siswanya apa tadi tidak masuk sekolah, apalagi tadi 1 minggu ya sudah tidak masuk sekolah, kasihan juga temannya. Kira-kira Firsa setuju tidak kalau masalahnya Firsa yang lebih didahulukan diselesaikan? Setuju ya? Setuju Firsa? Sekali lagi deh, setuju? Ya Bu, setuju. Oke, yang lain setuju? Setuju. Nah, kalau setuju, maka dari itu hari ini yang akan kita selesaikan masalahnya adalah Firsa. Selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba yang lain lagi ya. Ya, baik, untuk itu Firsa, untuk itu Ibu mau bertanya kepada Firsa, kira-kira apa sih Firsa yang menyebabkan sehingga Firsa mau memberikan julukan gemuk pada temannya? Saya nggak punya pekerjaan lain selain itu sih, dan saya juga ikut-ikutan dengan teman saya. Ikut-ikutan, coba nanti Firsa supaya temanmu yang lain mendengar semua, karena agak bising di luar, boleh Firsa nanti agak besar sedikit suaranya ya nak. Baik, Firsa, apa tadi dikatakan Firsa? Saya hanya ikut-ikutan dengan teman saya, dan saya tidak punya pekerjaan lain. Tidak punya pekerjaan lain. Nah, ketika kira-kira Firsa menjuluki temannya gemuk, bagaimana perasaan, apa yang Firsa lihat pada saat itu? Perasaannya pasti sedih sampai menangis. Firsa lihat. Iya Bu. Terus kalau saya kembalikan ke Firsa, kira-kira apa sih tujuannya Firsa memberikan julukan gemuk pada temannya itu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu aja Bu. Memuaskan hawa nafsu tak? Contohnya seperti apa itu? Ketika maksudnya bagaimana hawa nafsunya itu? Ya, kalau sudah memilikinya lega dan bahagia. Oh, artinya Firsa kalau sudah najuluki bahagia. Kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau bertanya ke Firsa tentang sebabnya, akibatnya melakukan hal tersebut? Ada? Nggak ada ya? Baik, coba kita dalami kembali Firsa. Kira-kira kalau Firsa dari situ, bagaimana perasaannya Firsa setelah apakah ada rasa senang saja pada saat itu? Ya, Senang ya? Begitu ya. Tapi tahu kira-kira bahwa perilaku itu adalah perilaku seperti apa menurut Firsa yang seperti itu? kayak perilaku tidak terpuji. Firsa tahu itu merupakan perilaku tidak terpuji, tapi kenapa Firsa melakukan itu? Ya, hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Berarti ya, jadi kalau ibu boleh beranggapan bahwa itu, katanya tadi Firsa sudah tahu itu perilaku yang tidak terpuji, tetapi ingin memuaskan dirinya dengan mengulangi kebiasaan menginjek temannya dengan membulinya, maka itu Firsa lakukan. Saya mau menanyakan lagi ke Firsa bahwa bagaimana kalau kira-kira Firsa ini kan gemuk ya, itu kembalikan Firsa jadi si temannya, kemudian Firsa yang temannya itu menjadi Firsa. Kira-kira coba pikirkan Firsa bagaimana perasaannya jika dikembalikan ke posisi begitu. Pertama sih sakit hati. Sakit hati ya. Jadi pahamnya tadi sudah tahu bahwa sakit hati. Jadi tentu kita sudah tahu beberapa penyebab dan akibat yang dilakukan Firsa. Dia juga sudah tahu. Nah, tentu untuk menyelesaikan masalah dari Firsa, tentu apa, kita memberikan ibu mau mencoba memberikan teknik atau solusi dalam konseling kelompok ini. Namanya adalah konseling kelompok dengan teknik kontrak
perilaku ya. Nah, di mana kontrak perilaku, bagaimana kira-kira kalau saya menawarkan yang seperti itu? Setuju nak? Setuju. Tapi ada ketentuan suaranya agak besar sedikit dong supaya tidak loyo. Setuju. Semut. Besar. Apa yang saya bilang tadi. Jadi konsentrasilah sedikit ya. Ya, di sini kan kita mau menyelesaikan masalah kan, mau mengutarakan mencoba keluar dari masalahnya si Firsa ya untuk kali ini. Nah, siap? Kira-kira setuju ya tadi ya bahwa kita menyelesaikan dengan metode apa tadi? Kontrak. Kontrak apa? Kontrak perilaku. Nah, di dalam kontrak perilaku itu ada yang saya akan nanti berikan kepada Firsa untuk masalahnya diselesaikan. Jadi tentu di dalam kontrak itu ada target hal-hal yang perlu Firsa ubah ya, hal-hal yang perlu dirubah oleh Firsa, beberapa untuk bagaimana supaya Firsa tidak seperti itu lagi. Di dalam kontrak itu ketika Firsa nanti usaha Firsa mampu mengubah perilaku si Firsa itu tentu ada hadiah untuk Firsa, tetapi ketika tidak mampu melakukan itu tentu ada hukuman untuk Firsa. Istilahnya kalau istilah bahasa Inggrisnya ada namanya reward, ada punishment ya. Jadi ketika Firsa mampu mencapai targetnya yang ingin dia rubah, perilakunya yang dia katakan tadi tidak terpuji, yang mengenai bully, tentu Firsa apa tadi? Firsa diberikan apa? Kalau mampu diberikan apa? Hadiah. Kalau tidak mampu diberikan hukuman. Baik. Nah, ini Firsa, Ibu punya kontrak perilaku. Silahkan Firsa mengisi kontrak ini. Ibu berikan waktu sedikit. Nah, sembari anak-anakku yang lain mencari kira-kira nanti solusi apa yang nanti diberikan oleh Firsa untuk mengubah perilaku Firsa ya. Jadi Firsa silahkan mengisi kontrak perilakunya. Sebelum mengisi ini kontrak perilaku, silahkan saya akan mencoba membimbing Firsa. Silahkan Firsa diisi. Jadi diisi dengan nama Firsa ya, namanya. Tentu tanggal berapa hari ini? Tanggal 3. Ya, tanggal 3. Yang lain sediakan kira-kira solusi apa untuk Firsa ya. Kemudian di sini ada saya setuju melakukan beberapa hal perilaku yang ingin saya capai atau yang ingin saya rubah, atau target perubahan perilaku yang ingin saya capai. Kira-kira silahkan tuliskan hal-hal yang Firsa ingin rubah dari perilaku yang tadi katakan Firsa itu tidak terpuji mengenai membuli teman. Silahkan nak tulis. Jadi ini dimaksud kontrak perilaku ya. Nah, ini untuk Firsa. Nanti kalau setelah masalahnya teman yang lain, anak yang lain, nanti juga diberikan yang seperti ini ya. Silahkan Firsa. Jadi ada berapa Firsa yang mau isi? 3 yang mau diubah perilakunya. Oh ya, silahkan. Jadi itu Ibu memberikan 3, tidak menutup kemungkinan hanya 3 ya Firsa. Jangan berpatokan ke situ ya. Boleh 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Itu cuma Ibu tuliskan 1, 2, 3, nanti boleh diteruskan. Jadi jangan berpatokan ke 3 itu. Bagaimana Firsa? Kemudian setelah itu silakan. Oke, setelah itu Firsa
Firsa? Kan ada di bawahnya apa tadi, usaha saya dianggap berhasil bila. Jadi kira-kira ketika sudah mengubah sudah mencapai target perilaku yang akan dirubah oleh Firsa, dianggap berhasil bila. Silahkan tuliskan. Yang lain kira-kira sudah ada di pikirannya dari masalah Firsa tadi yang diutarakan, sudah ada solusi untuk Firsa? Sekiranya mungkin jika ada, nanti disimpan-simpan dulu. Setelah Firsa nanti kita beri kesempatan ke yang lain untuk mengutarakan solusi untuk Firsa ya, sambil menunggu Firsa mengisi kontrak perilakunya. Baik, sudah. Nah dilanjutkan, bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Firsa mau mendapatkan apa? Mau diberikan hadiah apa? Ketika targetnya sudah mencapai mengubah perilaku yang dituliskan yang ketiga di atas. Mau apa Firsa? Mau coklat. Coklat ya, silahkan tuliskan coklat. Kemudian yang di bawahnya, jika saya tidak berhasil maka saya akan diberikan itu tadi yang saya katakan, punishment atau hukuman. Yang coklatnya tadi yaitu namanya reward atau hadiah. Ya, silahkan tulis Firsa. Nah di sini kita mau tahu target perubahan atau target waktu perubahan perilaku dari Firsa kira-kira berapa hari, berapa minggu? 1 minggu ya, silahkan tuliskan. Jadi silahkan ditulis dulu Firsa, Ibu ke belakang dulu sebentar untuk menutup ruangannya biar tidak bising. Baik, bagaimana di sana? Sudah ya. Jadi silahkan tanda tangan, di situ, tuliskan nama, ya. Kemudian baik, Ibu akan juga tanda tangan di sini, ya. Baik, setelah itu silahkan Firsa membacakan apa yang sudah diisi. Silahkan berdiri nak supaya teman-temannya yang lain mendengar. Saya setuju melakukan beberapa hal perilaku yang ingin saya capai, tapi saya ingin merubah target perubahannya itu. Pertama, saya akan diam ketika ketemu teman saya. Kedua, saya tidak akan menjuluki teman saya lagi. Ketiga, saya akan memanggil teman saya untuk ke sekolah. Usaha yang dianggap berhasil bila saya, pertama, teman saya kembali ke sekolah. Kedua, tidak ada lagi keluhan dari teman saya. Ketiga, tidak ada lagi perasaan sedih ketika ketemu saya. Bila saya berhasil melakukan hal di atas, saya akan mendapatkan coklat. Jika tidak berhasil, maka saya akan diberikan sanksi membersihkan WC. Target waktunya 1 minggu. Baik, silahkan duduk Firsa. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira Firsa bagaimana dengan kontrak yang sudah diisi? Silahkan yang lain. Iya. Firsa, mungkin setelah konseling kelompok ini Firsa bisa berhenti menjuluki teman kelasnya gemuk karena kasihan temannya. Mungkin dia merasa sedih. Ya, jadi itu tanggapan temannya bahwa mungkin setelah itu. Nah, sebelum itu mungkin ada yang mau tanyakan. Saya juga mau bertanya, Firsa, kira-kira Firsa sanggup tidak dengan apa yang Firsa tuliskan di situ? Insya Allah sanggup.
Sanggup ya. Nah, jadi apa tadi? Kira-kira ada yang mau juga menanyakan ke Firsa? Coba Asnia. Apakah Firsa yakin dan sanggup untuk menyelesaikan konflik perilaku ini? Iya, insya Allah yakin. Yakin Firsa. Nah, jadi yang perlu saya rasa Firsa sudah dalam artian Firsa kalau sudah mengangguk-angguk sanggup nih, wajahnya sudah ini ya. Jadi Firsa katanya Firsa kalau dia mencapai target untuk mengubah perilakunya, maka Firsa akan diberikan apa? Firsa mau apa? Coklat. Jadi mau coklat. Jadi kalau Firsa sudah berhasil mengubah perilaku atau target yang dia ingin ubah mengenai menjuluki temannya dan tidak lagi menjuluki temannya dan usahanya berhasil, Firsa akan diberikan coklat. Jadi dengar ya teman-teman yang lain, anak-anakku yang lain akan diberikan coklat. Kemudian ketika Firsa tidak berhasil mencapai target perubahan perilakunya, Firsa akan mendapatkan apa sanksinya? Semoga saja Firsa sanggup ya. Karena itu yang dipilih Firsa. Kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi kehendak seseorang ya. Baik, ketika sudah selesai, saya mau teman-teman dari Firsa di kelompok ini memberikan solusi untuk Firsa dari segi tadi yang sudah diutarakan. Ada anak-anakku? Ada? Ya, coba agak besar sedikit suaranya nak supaya Firsanya dengar. Firsa, kalau ketemu dengan temannya jangan dijuluki gemut dan harus menghargainya. Bagaimana Firsa? Sudah ini? Ya, Bu. Jadi kalau ketemu temannya, katanya tadi solusinya, kalau ketemu temannya jangan lagi dijuluki seperti itu. Ya, ada yang lain? Coba. Saya harap Firsa bisa menghilangkan kebiasaannya untuk menjuluki temannya gemuk dan usahakan diam ketika bertemu dengan teman yang sering dia juluki. Baik, ada lagi yang mau? Ya, silahkan. Solusi saya buat permasalahan Firsa adalah Firsa tanamkan di dalam dirimu itu janji agar tidak menghina terus temanmu dengan istilah gemuk. Ya, katanya si Rehan, Firsa sebaiknya berjanji di dalam hatinya tidak menjuluki lagi temannya gemuk seperti itu. Baik, saya anggap semua sudah memberikan solusi anak-anakku. Dalam ini saya mau anak-anakku yang di luar dari Firsa mau membantu ibu untuk melihat perubahan perilaku Firsa yang dilakukan kurang lebih 1 minggu ini. Katanya targetnya kurang lebih 1 minggu. Lihat perilaku yang dirubah Firsa. Nah, ketika perubahan perilaku itu bisa dirubah oleh Firsa, kita akan memberikan reward. Namanya apa rewardnya tadi? Coklat. Jadi kita akan semoga saja bisa dapat coklat ya, bisa mencapai target perubahan perilakunya. Siap ya Kina bantu ibu? Apa siap? Siap, Bu. Siap. Jadi tolong bantu ibu lihat perubahan perilaku yang dirubah dalam keseharian Firsa seperti apa ya. Baik, untuk itu karena saya lihat layanan hari ini kurang lebih 45 menit tadi, anak-anakku ada yang mau menyimpulkan. Jadi kontraknya disimpan nanti Firsa sebelum menyimpulkan kontraknya disimpan baik-baik. Ingat apa yang ditulis ya Firsa? Baik. Nanti ibu akan memperlihatkan juga apa-apa perilaku yang akan, atau coba ingat saja anak-anakku ya apa-apa perilaku yang ingin dirubah atau target yang ingin dirubah oleh Firsa ya. Baik, anak-anakku, sebelum kita menyelesaikan layanan konseling kali ini, saya tanya dulu ke Firsa, bagaimana perasaan hari ini? Lega ya. Iya, baik. Belum sampai di sini belum cukup selesai karena kita mau melihat nanti pantauan Firsa ya. Jadi
kita masih memantau perilaku Firsa. Baik, di sini ada yang mau menyimpulkan hasil dari layanan pada pagi hari ini? Coba silahkan nak. Saya dapat menyimpulkan bahwa setiap masalah yang dihadapi seorang siswa kita dapat menyelesaikannya dengan cepat dan mudah dengan adanya konseling kelompok. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya Husnia, katanya setiap masalah yang dihadapi dalam hal kita itu dapat menyelesaikan dalam konseling kelompok. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan lagi selain dari Husnia? Silahkan nak. Saya bisa mendapatkan motivasi tentang menghargai seseorang atau teman saya, tidak mengejek fisiknya. Baik. Siapa lagi tadi namanya? Mutmainah mengatakan bahwa dia menyimpulkan bahwa dia dapat menghargai sesama teman dan tidak akan lagi mengulangi sesuatu yang mengejek atau sesuatu yang terpuji, tidak terpuji itu ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, karena waktu sudah menandakan kurang lebih 45 menit, bahwa Ibu juga ikut menyimpulkan bahwa di dalam layanan konseling kelompok ini yang kita lakukan pada pagi hari ini, saya rasa apa yang anak-anakku utarakan tadi itu mampu menyadari bahwa bahwa anak-anakku melakukan hal tersebut, terutama di Firsa. Dia mampu menyadari. Semoga dengan layanan konseling kelompok ini Firsa dapat mencapai target perubahan perilaku yang telah ditulis, yang katanya tadi kurang lebih dari 1 minggu untuk mengubah target perilaku yang telah dituliskan oleh Firsa. Semoga nantinya berhasil. Dengan berhasil dapat mendapatkan reward, tapi jika tidak berhasil akan mendapatkan punishment ya. Jadi itu untuk kesimpulan layanan hari ini. Baik anak-anakku semua, sebelum berakhir ada yang mau menyampaikan pesan dan kesan yang didapatkan pada layanan konseling kelompok pada pagi hari ini? Baik Firsa, silahkan Firsa. Pesan yang dapat kita ambil dari konseling kelompok ini adalah kita dapat menghargai teman kita tanpa menjuluki ataupun merendahkan harga diri teman. Kesan saya mendapatkan motivasi untuk merubah diri saya sendiri dari perilaku yang tidak terpuji. Baik, luar biasa ya pesan dan kesan dari Firsa. Tepuk tangan dulu untuk Firsa. Baik, semoga saja apa yang menjadi harapan dan kesan-pesan yang diutarakan Firsa itu berkah dan bernilai ibadah nantinya dan bisa mencapai apa yang diinginkan Firsa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum selesai kegiatan kali ini, insya Allah Ibu mau menyepakati, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi untuk pertemuan kedua. Kira-kira hari apa nah? Hari apa kita ketemu lagi? Tergantung kesiapannya. Kira-kira kalau saya katakan hari Kamis atau Jumat, itu kan sudah kurang lebih 1 minggu ya Firsa. Boleh ya? Sepakat yang lain? Sepakat. Oke, alhamdulillah kalau kita sudah sepakat, insya Allah kita ketemu kurang lebih 1 minggu lagi. Ketemunya di pertemuan kedua, insya Allah kita akan membahas apa-apa lagi di dalam konseling kelompok, masalah-masalah apa yang kita akan utarakan lagi dan akan kita selesaikan. Insya Allah sebelum menutup layanan hari ini, tadi kita membuka dengan melafazkan doa, maka hari ini kita akan menutup dengan melafazkan doa penutup. Ada yang mau memimpin doa penutup pada pagi hari ini? Rehan? Oh ya, silahkan Rehan lagi, luar biasa Rehan. Boleh mungkin kita berdiri ya. Ya, silakan anak-anak berdiri. Marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan duduk kembali nak. Terima kasih anak-anakku telah datang dengan sukarela mengikuti layanan konseling kelompok hari ini. Sampai
ketemu di pertemuan kedua lagi sesuai kesepakatan tadi. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya apa yang saya katakan tadi, apa yang saya berikan kepada anak-anakku, semoga bernilai ibadah dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.